Channel Lihat dan Pahami kali ini akan membahas cara kerja sensor untuk mendeteksi detak jantung pada smartwatch. Teknologi yang dapat dikenakan semakin populer sejak munculnya jam tangan pintar dan pelacak kebugaran. Aplikasi pemantauan kesehatan yang tersebar luas menempati peringkat segmen yang tumbuh paling cepat karena kebutuhan yang sangat besar untuk memantau penyakit kronis dan populasi generasi tua. Sekarang perangkat wearable modern tidak lagi hanya berfokus pada pengukuran pelacakan kebugaran sederhana seperti hitungan langkah harian, tetapi juga memantau tindakan fisiologis penting seperti pengukuran glukosa, pembacaan tekanan darah, mendeteksi jantung yang berdetak tidak teratur, yang seringkali tidak terdeteksi, dan hal itu menjadi penyebab utama stroke dan informasi terkait kesehatan lainnya. Saat ini teknologi untuk memantau kesehatan yang umum di dalam sebuah jam tangan pintar adalah memantau denyut nadi dengan memanfaatkan sinar LED merah atau yang dikenal dengan infrared dan sinar LED berwarna hijau. Kemudian pemantauan ini dikenal dengan nama photopletismografi disingkat PPG. Pada mulanya teknologi PPG digunakan dalam bentuk oximeter denyut, alat yang diletakkan di atas jari pasien untuk mengukur saturasi oksigen. Namun, salah satu batasan penggunaan teknologi PPG, dalam praktiknya adalah kerentanan sinyal PPG disebabkan oleh gerakan tangan, yang membatasi keakuratan data. Untuk mengatasi hal itu, PPG diterapkan dalam sebuah jam tangan atau gelang pintar, agar cahaya bisa ditempatkan di bawah jam tangan, dengan mendeteksi darah di pergelangan tangan, supaya sinyal lebih stabil dalam mendeteksi denyut dan darah, dan tidak terpengaruh oleh pergerakan tangan. Sinyal PPG itu sendiri terdiri dari komponen pulsatile atau AC dan superimpos atau DC. Komponen AC terdiri dari variasi volume darah yang timbul dari detak jantung. Sedangkan komponen DC dibentuk oleh beberapa faktor, antara lain pernapasan, aktivitas sistem saraf simpatik, dan pengaturan suhu. Komponen AC menggambarkan perubahan volume darah yang terjadi dengan aktivitas jantung fasik, yang dikenal sebagai fase sistolik dan diastolik. Di saat jantung berdetak, otot jantung akan berkontraksi untuk memompa darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Kontraksi otot jantung tersebut kemudian akan menimbulkan tekanan pada arteri. Tekanan inilah yang disebut sebagai tekanan darah sistolik atau tekanan tertinggi yang dicapai saat otot jantung berkontraksi. Sedangkan, diastolik adalah ketika kontraksi otot jantung telah berakhir, maka otot jantung pun akan kembali menjadi rileks. Paling umum, sensor PPG menggunakan dioda pemancar cahaya LED merah atau LED hijau sebagai sumber cahaya utama. Cahaya merah lebih sensitif untuk mengukur aliran darah yang terkonsentrasi lebih dalam di bagian tubuh tertentu seperti otot, sedangkan cahaya hijau biasanya digunakan untuk menghitung penyerapan oksigen dalam oksihemoglobin, darah beroksigen, dan diosihemoglobin, darah tanpa oksigen. Lampu LED hijau adalah lampu yang disukai dan paling umum digunakan meskipun hanya alternatif, karena mampu menembus lebih dalam ke jaringan dan karenanya memberikan pengukuran yang lebih akurat. Sensor PPG tipikal memancarkan cahaya di lokasi jaringan dengan satu atau lebih LED. Fotodioda mengukur intensitas cahaya yang tidak diserap yang dipantulkan dari jaringan. Warna LED yang digunakan dalam sebagian besar percobaan ilmiah adalah merah dan hijau, namun, dalam beberapa penelitian LED kuning juga telah digunakan. Cahaya dengan panjang gelombang yang lebih panjang, menembus lebih dalam ke dalam jaringan. Misalnya, cahaya inframerah memiliki kedalaman penetrasi yang lebih efektif di kulit dibandingkan dengan cahaya hijau. Namun, sinar inframerah lebih rentan terhadap kesalahan pengukuran. Oleh karena itu, LED hijau yang memiliki panjang gelombang lebih pendek dapat menjadi pilihan yang lebih baik untuk aplikasi tertentu. Kesalahan pengukuran biasanya disebabkan oleh pergerakan sensor PPG di atas jaringan, deformasi kulit, dinamika aliran darah, dan suhu sekitar. Selain itu, perangkat yang dikenakan dapat dilengkapi dengan akselerometer untuk menangkap arah gerakan, guna mengurangi kesalahan pengukuran, terutama selama aktivitas fisik yang intens.
Popularitas teknologi PPG sebagai teknik pemantauan fisiologis alternatif baru-baru ini meningkat, terutama karena kesederhanaan pengoperasiannya, kenyamanan pemakaian bagi penggunanya, dan efektivitas biayanya. Faktor-faktor ini tidak tersedia dalam sistem biometrik tradisional berbasis EKG.